Kisah perjalanan horor driver ojek online terima orderan dari sosok berbaju merah. Part 2. Langit semakin gelap siang itu. Pak Bujang masih kuku untuk segera mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan, walau dengan hati penuh perasaan aneh. Pak Bujang memacu motornya dengan pikiran kosong, tapi sesuatu di hati masih memaksanya untuk tetap dapat berpikir sehat. Pak Bujang mulai merasakan keanehan tersebut. Setahu Pak Bujang, berdasarkan arah yang ditunjukkan aplikasi, jarak yang ditempuh ke tujuan harusnya tidak perlu memakan waktu yang lama. Beliau pernah beberapa kali juga dapat orderan dan tujuannya pun sama dengan yang sekarang. Pastinya beliau ingat persis jarak tempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. Kenapa rasanya jauh banget ya? Batin Pak Bujang yang mulai gelisah. Cekikikan kecil terdengar dari penumpang di belakang beliau. Pelan dan sesekali, tapi terdengar jelas di telinga Pak Bujang kalau wanita itu sedang tertawa mengikik. Pak Bujang mencoba melirik sedikit dari kaca spion, yang di sebelah kanan mencoba untuk melihat lebih jelas ke penumpangnya tersebut. Pak Bujang baru sadar kalau rambut panjang wanita itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi beliau sempat melihat samar-samar kalau wajahnya penuh kerutan di sana-sini dan bagian mulutnya yang agak moncong tersenyum mengerikan. Pak Bujang tetap seakan lupa diri serasa ada yang menghipnotis. Tiba-tiba bau bangkai pun tercium. Perut Pak Bujang serasa diaduk-aduk. Ketika bau serupa bangkai tikus seakan diletakkan tepat di bawah hidungnya, beliau yakin bau itu berasal dari buntelan yang sedari tadi dibekap oleh perempuan misterius itu. Mata beliau berat, pikirannya kacau, anehnya dia masih sanggup mengemudikan motornya. Wanita berbaju merah itu kini mulai tertawa nyaring, dan motor metik itu tiba-tiba tarikannya menjadi sangat berat. Pak Bujang panik mau berhenti, tapi tidak bisa terpandang olehnya dari kaca spion wanita itu menampakkan jelas wajahnya yang penuh kerutan. Matanya seakan tertarik dalam dan mulut moncongnya yang menampakkan giginya yang hancur serba hitam dan tawanya pun melengking. Pak Bujang seakan dipaksa untuk melihat pemandangan mengerikan itu, padahal masih dalam kondisi di atas motor dan berjalan. Suara tawa tersebut sepertinya tepat di lubang telinga Pak Bujang, nyaring dan menakutkan. Siksaannya seperti belum selesai. Selain bau yang kian menusuk dan tawa yang memancing, kini Pak Bujang dikagetkan dengan kemunculan dua bocah gundul anak dari wanita itu. Keduanya duduk tepat di bagian depan jok motor yang entah bagaimana bisa muat. Ingat Pak Bujang kala itu, dua bocah berkulit pucat dengan mata lebar dan mulut berbentuk ganjil plus bertelanjang dada. Keduanya asik terbahak-bahak seakan menertawakan sesuatu sambil sesekali menengok ke arah Pak Bujang. Yang bikin makin aneh, walau badannya anak kecil, wajah keduanya terlihat jelas layaknya orang tua, peot dan berkerut seperti kakek-kakek. Pak Bujang tetap seolah dipaksa untuk menonton semua teror ini. Motornya yang tadinya berat seakan menjadi semakin berat ketika suara tawa wanita itu tiba-tiba berubah menjadi suara geraman amarah. Pak Bujang tak sempat berpikir tentang munculnya suara aneh yang lain itu. Ketika saat itu juga, sepasang lengan berukuran besar berwarna hitam pekat dengan kuku panjang dan runcing mendekap tubuh beliau tepat dari belakang. Spontan Pak Bujang merasakan sakit di bagian dada dan perutnya, karena saking kuatnya lengan makhluk yang memeluk tubuh beliau. Nafas Pak Bujang tersengal-sengal. Otaknya seakan sudah tak mampu berpikir sehat lagi. Ini pasti mimpi nih, pasti mimpi, batin Pak Bujang. Suara geraman mengerikan itu semakin jelas. Pak Bujang memberanikan diri mengintip lagi lewat spionnya. Penasaran dengan sosok yang kali ini diboncengnya, tapi kali ini Pak Bujang sudah tak perlu lagi repot-repot mengintip, karena makhluk itu sekonyong-konyong memperlihatkan rupa wajahnya. Dari sebelah kiri kepala beliau, matanya terbelalak menyaksikan penampakan mengerikan dari wajah makhluk hitam itu. Rambutnya yang gimbal, melebar hampir menutupi seluruh wajahnya yang berwarna gelap pekat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan cerita part 3-nya.